Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menguraikan tentang bagaimana kita menyikapi sebuah masalah itu adalah sebuah ujian, sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terutama sebagai manusia itu dilahirkan dari mulai bayi, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi remaja, ya, kemudian bahkan menjadi dewasa. Itu semuanya akan mendapatkan sebuah masalah, tidak terlepas dari sebuah masalah, karena memang itulah yang namanya kehidupan. Nah, di dalam menghadapi masalah ini, ya, ada beberapa orang, ada beberapa tipe manusia yang menghadapi masalah ini itu berbeda-beda. Ada ketika mendapatkan masalah itu orang tersebut depresi, ya, saking beratnya masalah, ya, sehingga orang itu depresi. Ada juga yang selalu keluh kesah, selalu mengeluh, ya, sedikit mendapatkan masalah langsung bikin status. Dapat masalah ini langsung bikin status. Ada juga orang yang ketika mendapatkan masalah itu dia selalu menghadapinya dengan sabar, dengan tawakal terhadap Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan di samping itu dia juga selalu mencari bagaimana solusinya, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Tidak lantas lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa kita itu harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan sebuah kesabaran, ya. Karena pastinya manusia itu akan mendapatkan sebuah masalah, ya. Selama kita hidup, ya, pasti itu akan diberikan masalah oleh Allah, ya. Sesuai dengan yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap orang yang berjiwa, kata Allah, dia pasti akan mengalami yang namanya mati. Dia akan diberikan oleh Allah sebuah ujian, sebuah cobaan, ya, sebuah masalah, ya. Dan Allah akan mengambil mereka kembali, ya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami mereka akan kembali. Artinya sebelum kita diambil oleh Allah, ya, itu Allah akan memberikan sebuah ujian, ya. Kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai masalah, dan masalah itu kata Allah tadi, ya, walanabluwakum bisyarri wal khair, ya. Dan kami akan memberikan cobaan dengan keburukan atau kebaikan, ya. Jadi cobaan itu ada dua bentuk cobaan, atau ada dua bentuk masalah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Ujian yang berbentuk negatif, ya, atau keburukan. Ada ujian yang berbentuk kebaikan. Contohnya ujian yang berbentuk keburukan, ya. Ujian yang berbentuk keburukan, misalkan hari ini di kita, di Indonesia khususnya, ya, umumnya di seluruh dunia, ya. Hari ini kita sedang dilanda sebuah wabah corona, ya.
COVID-19 itu, ya. Ini adalah sebuah ujian yang buruk, sebuah ujian yang jelek, ya. Dan orang-orang menghadapi wabah seperti ini, seperti sekarang ini, itu sangat macam-macam sekali. Ada yang resah, ada yang kebingungan, ketakutan, takut ini, takut itu. Wah, sehingga dengan COVID itu sendiri orang banyak ketakutan sekali, ya. Dia takut sama COVID-nya, dia takut sama virusnya, tapi lupa. Dia tidak pernah ingat terhadap siapa yang menciptakan virus itu. Ya. Itu salah satu contoh masalah atau ujian yang diberikan oleh Allah yang buruk. Emang ada ujian yang baik? Banyak. Ya. Kita diberikan sebuah kekayaan, ya. Kemudian kita juga diberikan sebuah jabatan misalkan. Secara kasat mata, orang kaya dapat apa? Dapat kebahagiaan. Sepertinya itu adalah sebuah hadiah, bukan cobaan. Ya. Orang mendapatkan jabatan, hebat. Ya. Dia memiliki jabatan. Dia menjadi orang nomor 1. Ya. Secara kasat mata orang tidak melihat bahwa itu adalah sebuah ujian dari Allah. Ya. Mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Ya. Padahal ketika kita mendapat sebuah kekayaan, mendapat sebuah kejabatan, tetapi kita tidak mampu bersyukur terhadap Allah, ya, tidak mampu membawa amanah yang diberikan oleh Allah ketika kita memiliki sebuah jabatan, menduduki sebuah jabatan, tapi kita tidak mampu memberikan pertanggungjawaban, membawakan amanah yang diberikan oleh umat, maka kita tidak akan lolos dari ujian itu. Ya. Bukan surga yang akan diberikan oleh Allah, tapi malah neraka. Ya. Kalau kita tidak mampu membawa amanah tadi. Ya. Jadi dalam menghadapi sebuah masalah, dalam menghadapi sebuah ujian dari Allah, baik itu yang positif ataupun yang negatif, ya, itu semuanya harus dikembalikan oleh kita kepada Allah. Ya. Semakin besar ujian, semakin besar cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, maka kita harus semakin dekat dengan Allah. Ya. Sesuai dengan Al-Quran, ya. Dari surat Al-Baqarah ayat 45, kata Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin." Kata Allah. Nah, kita ketika mendapatkan masalah itu harus mendekat, harus semakin dekat dengan Allah, dengan sholat, dengan doa, ya. Ketika kita mendapatkan masalah, kemudian kita mendekatkan diri dengan sholat, dengan doa kepada Allah. Ya. Kemudian di samping itu kita juga berikhtiar bagaimana cara mencari solusinya. Ya. Jadi rumusnya ada 2. Ya. Rumusnya ada 2. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, berdoa. Ya. Yang kedua, dengan cara ikhtiar bagaimana kita menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita harus ingat, ya, bahwa setiap kita mendapatkan masalah, ya, maka di situ ada sebuah kemudahan. Ya. Ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, maka Allah memberikan sebuah kemudahan. Ya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Insyirah, ya, ayat 6, fa inna ma'al usri yusra. Ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, ya, maka Allah akan memberikan sebuah kemudahan dalam satu sisi. Ya. Itu. Jadi harus diingat, ya. Ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, maka kita akan mendapatkan sebuah kemudahan di satu sisi yang lain. Ya.
intinya dalam dalam mengambil sebuah masalah, menghadapi sebuah masalah, kita harus ingat ya bahwa kita oleh Allah sedang diuji ya. Karena kita sedang diuji, maka hadapilah ujian tersebut dengan sebuah kesabaran, ketawakalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di samping itu juga ya, kita harus sadar ya, bahwa orang yang mendapatkan sebuah ujian itu adalah orang yang dipilih oleh Allah ya, bahwa kita sedang dipersiapkan oleh Allah akan diangkat derajatnya. Kalau kita lolos dalam ujian, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Yang terakhir, kita harus ingat pula bahwa setiap ada cobaan, setiap ada kerumitan, setiap ada kesusahan, ingat, bareng dengan masalah tersebut Allah menurunkan sebuah kemudahan di sisi lain ya. Contoh kecil aja, sekarang di kita ada COVID ya, pemerintah memberlakukan PSBB ya, membatasi sosial ya. Sehingga yang dalam kesehari-harian ya, kendaraan itu di jalanan itu padat sekali, tapi untuk hari ini ya, kendaraan-kendaraan itu sudah sangat jarang ya, karena berlakunya PSBB. Dengan berkurangnya kendaraan ya, maka polusi yang ada di bumi ini itu akan berkurang ya. Itu ya, satu sisi Allah memberikan sebuah bencana kepada kita, tapi satu sisi ya, Allah sedang membersihkan bumi ini dari sebuah polusi. Coba, saya pernah mendengar dari Jakarta, katanya dari Pancoran itu terlihat jelas gunung gede. Padahal ketika sebelum ada COVID ini, boro-boro gunung gede gitu. Ya. Yang deket-deket aja itu sudah nggak kelihatan karena sudah tertutup oleh polusi. Tapi mungkin dengan adanya COVID, ya, orang jarang keluar, jarang menggunakan kendaraan, ya, maka polusi jadi bersih. Ya. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Sebelumnya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.